kepartian tadi memang saya mendapatkan informasi dari salah satu caleg kami, caleg nomor urut 3 atas nama Erniwati Merinaldis, melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi di salah satu TPS, di TPS 03 ya, Desa Lidi di Pulau Pelue, di Kecamatan Pelue. Jadi pada prinsipnya praktek itu bisa dibuktikan, praktek dugaan kecurangan oleh penyelenggara pemilu, yaitu oleh saudara-saudara kita yang bertugas sebagai ketua dan anggota KPPS. Yang dimaksud dengan kecurangan itu adalah pada saat penghitungan awal suara PAN untuk caleg Ibu Erni ini hanya 2. Pada saat itu masyarakat yang memilih Ibu Erni merasa keberatan karena mereka merasa bahwa mereka ada 12 orang yang memilih Ibu Erni. Setelah dilakukan protes, waktu awal tidak direspon. Setelah diprotes agak keras dengan ancaman bahwa akan melaporkan dugaan kecurangan ini ke KPU Kabupaten Sika dan Bawaslu, akhirnya mereka merespon, dibuka ulang kotak suara itu, dihitung dan memang benar dugaan itu bahwa ternyata suaranya Ibu Erni 14 suara. Jadi bukan 2 suara seperti di awal hasil penghitungan itu. Nah, bagi kami ini satu praktek yang harus segera disikapi secara serius oleh Bawaslu karena bisa jadi memang angkanya hanya 12, tetapi itu sangat berarti untuk menentukan orang lolos dan tidaknya ke DPRD. Dan praktek-praktek seperti ini kalau dibiarkan, ini kita bisa menduga bahwa praktek ini masif dijalankan di sebagian teman-teman penyelenggara, ketua dan anggota KPPS di Sika. Memang sementara ini baru untuk satu KPPS. Kita berharap bahwa dugaan ini juga mendapatkan dukungan dari teman-teman partai lain yang dirugikan, karena kita tahu tidak hanya Ibu Erni, ada teman-teman lain juga yang katakanlah seperti Pak Manto, wakil ketua DPRD, suara awalnya hanya 16 ya, kemudian setelah dibongkar ternyata suaranya juga naik menjadi 24. Itu artinya ada kehilangan potensi suaranya pada saat awal. Kalau ini tidak disikapi secara serius, artinya bahwa dugaan untuk menghilangkan suara caleg dan partai itu memang ada, real terjadi di sana. Nah, karena itu kami datang melaporkan ini untuk minta Bawaslu segera bersikap, karena bagaimana sebagai penyelenggara teman-teman KPPS ternyata punya pola untuk menghilangkan suaranya di secara, dan ini real kelihatan ya. Ini kan yang repot bahwa justru yang bermain adalah penyelenggara sendiri, teman-teman dari ketua dan anggota KPPS. Begitu. Ya, memang kita baru menemukan bukti awal, tapi saya kira memang dikembalikan angkanya Ibu Erni, tapi pola untuk bermain ini kan terbukti. Karena kalau waktu itu tidak direspon secara keras oleh masyarakat bahwa mereka akan melaporkan ini ke Bawaslu dan KPU Kabupaten Sika, kecurangan ini tetap ada. Ini kan setelah dibuka kembali kotak suara, kembali suara itu. Artinya bahwa tidak menghilangkan niat dan pola bermain itu tidak hilang. Niat awal sudah ada dan bukti kecurangan ada. Jadi saya kira ini kita kembalikan kepada Bawaslu bahwa praktek kecurangan itu ada pada saat pesta demokrasi kita kali ini. Iya, khusus Kabupaten Sika, khususnya di Desa Lidi ini, di TPS ini. Yang kita khawatirkan bahwa jangan sampai pola-pola seperti ini juga masif di sebagian TPS yang ada di Kecamatan Pelue, karena rentang kendali kita di Kabupaten Sika yang paling beda memang Pelue. Pelue ini kan pulau tersendiri. Kita hampir pasti kesulitan untuk saat itu langsung mendatangi pulau ini karena kita butuh waktu naik kapal, dan kita juga harus melihat dengan ombak, situasi alam memang berbeda dengan 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Sika. Itu masalahnya. Secara resmi belum menyambut. Berarti laporannya sudah diterima? Ya, kita belum ini. Belum baca. Kan belum terima sih, tapi kan harus dia sampaikan kami dulu baru bisa kita registrasi. Registrasi harus terpenuhi syaratnya, formulirnya itu. Minimal prosesnya itu sampai berapa hari? Kalau di Bawaslu itu 14 hari itu proses penanganan. 14 hari setelah adanya laporannya? Ya, secara terima laporan, setelah regis laporannya. Ibu, dari regulasi yang ada kecurangan itu diduga dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPPS misalnya, itu tindakan terhadap mereka sendiri seperti apa sesuai dengan peraturan Bawaslu? Dan nanti di kajian dulu kita belum bisa menyampaikan seperti apa. Kalau ke penyelenggara maka kita lihat dia masuk kepada laporan, kan kita belum tahu nih apa itu pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana, itu yang kita belum tahu. Ataupun ke penyelenggara kode etik, itu belum kita kaji.
Tapi nanti lihat Ya, lihat. dikaji nanti dilihat. Ini dari laporan itu kan kita bisa apakah administrasi, ke pidana atau ke undang-undang lainnya.